kabar semua? Jumpa lagi sama aku Kirana di Mimin Story. Kirana akan melanjutin animasi Donghua Si Singji Season 4 episode 4. Dimana di episode sebelumnya, Wukong berhasil menemukan pedang Kaisar Sitian, tapi harus bertarung terlebih dahulu dengan Lu Hao untuk mendapatkan pedang tersebut. Sementara Dewa Rulai bertarung dengan Guisha di arena pertarungan Asura. Guisha menggunakan formasi kapak pelahap jiwa untuk mengalahkan Dewa Rulai. Dan apa yang terjadi? Inilah episode 4 di season keempat ini. Rupa-rupanya, dalam kurungan kapak pelahap jiwa, Dewa Rulai membangkitkan kekuatan yang sudah ia singkirkan. Guisha seakan tidak percaya dengan keadaan itu, hingga ia mencoba lagi menyerang Dewa Rulai. Rulai masih belum terkalahkan. Ia menggunakan tubuh emas abadi untuk melindungi tubuh serta membalas serangan dari Guisha. Tapi dengan kelembutan hati yang ia miliki, Dewa Rulai tak serta-merta membunuh Guisha. Baginya, kemenangan bukan karena hidup atau mati, namun harus bisa menyingkirkan kebencian. Guisha lagi-lagi kesal mendengar ocehan Rulai. Ia ingin mengapak Dewa Rulai lagi, namun tertahan oleh Lu Hao yang datang ke arena pertandingan. Para penonton bersorak agar membunuh Dewa Rulai, tapi ia malah menentukan bahwa pemenangnya adalah Dewa Rulai atas keberaniannya. Sebenarnya, Lu Hao menyambut baik kedatangan Dewa Rulai ke Asura, namun tidak dengan lancang memerintahkan Wukong mengambil pedang Sitian. Akhirnya, semua orang tertuju pada Wukong yang berada di bangku penonton. Mereka terheran-heran karena rajanya bilang Wukong mencuri pedang Sitian, namun yang penonton lihat, Wukong juga menonton pertandingan di sana. Rupanya, Wukong yang berada di bangku penonton hanyalah bayangannya saja. Dewa Rulai sangat khawatir dengan keadaan Wukong. Lalu, Lu Hao menceritakan bahwa Wukong berhasil melewati tantangan yang ia berikan. Saat ia berhasil memukul mundur Wukong raksasa, ternyata setelah itu Wukong menyelinap menjadi sangat kecil dan berhasil mengambil sebuah tengkorak yang menjadi tantangannya. Akhirnya Lu Hao mempersilahkan Wukong mengambil pedang Kaisar Sitian dan menyuruhnya segera pergi. Raja Asura mengizinkannya pergi, tapi belum tentu para petarungnya setuju untuk itu. Wukong pun mengembalikan tengkorak aksesoris milik Lu Hao dan bergegas mengambil pedang Sitian. Sebelum pedangnya terambil, rupanya prajurit Lu Hao sudah datang. Tanpa ia ladeni, Wukong cepat-cepat pergi dari sana. Lu Hao berpesan agar si kera kecil itu berlatih lagi untuk dia tantang di kemudian hari. Lalu Lu Hao menanyakan pada Dewa Rulai, apa benar kamu datang ke sini hanya untuk mencuri pedang Kaisar Surga? Iya benar, jawabnya. Lu Hao tanya lagi, bukannya kamu sudah diusir dari surga? Rulai mengatakan bahwa dia tidak bisa menceritakannya. Mereka berdua pun mengingat kejadian 300 tahun lalu, di mana saat itu Rulai dan Lu Hao telah bertarung selama lebih 10 hari. Dewa Rulai mengatakan kebencian di Asura bisa dihilangkan, tak perlu lagi saling membunuh antar sesama, dan peraturan bisa dirubah. Selain kekuatan, hal itulah yang bisa membuat sesuatu jadi lebih berharga. Raja Asura bilang ia sangat kagum pada Dewa Rulai, tapi bukan berarti kekagumannya itu dapat mentolerir atas apa yang sudah Dewa Rulai perbuat. Lu Hao pun memerintahkan prajuritnya untuk memenjarakan Dewa Surga tersebut. Sin berpindah pada Wukong yang mengambil gulungan kertas dari telinganya. Gulungan kertas itu berubah jadi biksu kecil imut. Wukong takjub melihat biksu itu. Si biksu menjelaskan masih ada dua hal yang membutuhkan bantuan Wukong. Tapi Wukong merasa gemoy sekali pada si biksu. Biksu terus menjelaskan tugasnya. Ia meminta agar Wukong memberikan langsung pedang Sitian pada Dewa Sasin. Wukong pun merasa kesal karena harus berurusan lagi dengan Dewa Luknut itu. Tapi dia malah senang karena sudah 16 tahun tidak membuat keributan di surga. Sementara di surga, Dewa Sasin melaporkan pada Kaisar Sitian bahwa rombongan Tan Sanzang telah meninggalkan benteng sapi dan telah tiba di tanah retakan bumi. Kaisar Sitian hilang kesabaran untuk mengambil kembali api abadi. Akhirnya, ia meminta klan bayangan mengurusi Tan Sanzang. Di tanah retakan bumi, rombongan Tan Sanzang sedang istirahat. Supat Kai bermain-main dengan Xiao Yu, Bailang ingin menangkap sebuah cahaya, Tan Sanzang dan Wu Jing mengobrol, sementara Aushe ingin beristirahat tapi terganggu oleh suara-suara bising dari Supat Kai. Akhirnya, Aushe memanggil Bailang. Dia menanyakan api abadi yang ia jaga dengan iming-iming akan mengajari rahasia menggunakan jiwa naga. Tapi tiba-tiba, Xiao Yu mengagetkan mereka berdua yang sedang berbisik. Aushe tidak tahu siapa sebenarnya gadis naga tersebut. Tapi si wanita naga tahu bagaimana pengalaman Aushe ketika masih kecil. Aushe pun heran, dari mana asal cerita itu. Xiao Yu memberitahunya bahwa ia mendengar dari Tian Yushu. Dan dengan polosnya Bailang, ia memberitahu bahwa Xiao Yu adalah jelmaan dari api abadi.
Belum gimana-gimana nih, Tan Sanzang memanggil Xiao Yu. Dia menanyakan mengenai kemampuannya yang meningkat. Dia menjawab bahwa dia hanya beruntung saja bertemu dengan naga legenda. Dan hal itu membuat kaget Xiao Yu yang merasa tidak aman mendengar nama tersebut. Tan Sanzang pun mencurigai Ao Shui akan berbuat tidak baik pada rombongan itu. Sedang Ao Shui merasa kesal karena ia tidak suka dicurigai. Lalu Xiao Yu menghampiri Tan Sanzang dan mengingatkan mengenai mimpinya tentang naga legenda. Tan Sanzang pun makin menaruh curiga pada Ao Shui. Lalu pada saat semuanya tertidur, tiba-tiba segerombolan monster menyerang mereka. Dan episode ini berakhir. Nantikan episode selanjutnya hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.